sepanjang jalan ini hambur kiri kanan. Betul nggak tidak? Sepanjang titik 0 sampai dengan kilometer berapa sana ini, sepanjang ini warung-warung makan, tapi ada makan yang satunya itu. Kelima suku sudah bergabung, benar nggak tidak? Ya, saya mau bilang, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budaya dan jati dirinya. Jadi miras, prostitusi, ganja dan sebagainya bukan budaya kita. Kita telah tidak? Ya, saya akan memberikan komentar mengenai video tadi yang di sana kita melihat bahwa video ini kira-kira 1 tahun lalu ya, 1 tahun lalu, dan itu terjadi di Bovendigul. Ketika itu prostitusi di Bovendigul itu banyak. Kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu banyak prostitusi, kemudian minuman keras di mana-mana. Tapi pemerintah itu kayaknya tidak respon dengan kondisi seperti itu. Padahal itu kerusakan moral yang sangat nyata. Tetapi para pejabat duduk di atas kursi lalu tidak melihat hal itu. Nah, saya mencoba untuk melihat ini dengan bagian kondisi Israel, bangsa Israel ketika dipimpin oleh raja-raja yang tidak bertanggung jawab. Ketika Daud mati, kemudian Salomo mati, kemudian dipimpin ketika kerajaan itu terpecah menjadi 2. Para pemimpin yang rakus akan kekuasaan, mereka memimpin kerajaan itu dengan tidak betul, lalu kerajaan itu terpecah menjadi 2 bagian, dari kerajaan Israel di bagian utara dan kemudian kerajaan Israel di bagian selatan. Nah, kedua kerajaan ini ketika Salomo mati, lalu dipimpin oleh anaknya, lalu dia minta pendapat bukan kepada para tua-tua, tapi dia meminta pendapat kepada para anak muda. Lalu kerajaan ini terpecah menjadi 2 bagian, yaitu kerajaan di utara dan kerajaan di selatan. Nah, dari ketika kerajaan ini terpecah, kita melihat bahwa ada para pemimpin yang rakus akan jabatan. Mereka memperkaya diri mereka. Bahkan mereka menguras, menindas rakyat, menindas umatnya, menindas sesamanya sendiri. Lalu Tuhan marah, kemudian peristiwa yang tercatat di dalam sejarah sampai dengan hari ini adalah bagaimana kerajaan Israel itu dibuang ke Babel, kemudian ke Asyur pada tahun 722, kemudian ke Babel pada tahun 586, sekitar 586, kurang lebih sekitar 586. Mereka dibuang ke Babel, kemudian mereka hidup di dalam penjajahan sampai masa perjanjian baru. Nah, mereka sempat pulang ketika Persia bangkit mengalahkan Babel, lalu mereka pulang oleh raja Persia pada waktu itu memperbolehkan mereka untuk kembali, lalu di mana pembangunan Bait Allah yang dipimpin oleh Nehemia. Nah, jadi ketika saya melihat video itu menjadi apa ya? Menjadi sebuah teguran baik gereja, kemudian pemerintah, ya, tokoh masyarakat, kemudian tentunya semuanya, ya, menjadi tolak ukur bahwa prostitusi ada di depan mata, tetapi pemerintah diam. Bahkan kalau di Tanah Merah itu lihat sampai di depan kantor bupati pun ada warung 22. Jadi di Tanah Merah warung yang mereka bilang di depan 20.000, di belakang 200.000. Nah, prostitusi begitu merajalela di Bovendigul, tapi didiamkan. Itu beberapa tahun lalu. Ya, saya juga orang Bovendigul, jadi saya tahu benar warung-warung itu. Ya, itu hampir ada di sepanjang jalan Trans Papua, tapi mungkin beberapa waktu ini saya lihat sepertinya sudah kurang,
Tapi ada satu warung yang saya lihat di dekat Pasar Kilo 3, karena saya sempat di situ mau beli kopi, karena waktu itu sudah jam 11 atau jam 11 setengah 12. Begitu karena saya dengan keponakan kami cari kopi, lalu warung itu masih buka. Jadi saya pikir itu warung yang jual kopi karena ada gantung kopi. Waktu saya mau beli, kemudian dia bilang, "Mas, mau tidak 200.000?" Maksudnya kopi ini harganya 200.000 atau apa? Kemudian mbaknya bilang tidak, melakukan hubungan suami istri dan saya harus membayarnya 200.000. Kemudian saya bilang, "Mbak, minta maaf, saya ini bukan laki-laki murahan." Seperti itu. Jadi masih ada. Betul bahwa selama dunia belum berakhir, dunia belum kiamat, barang itu akan tetap ada. Tapi upaya yang harus dilakukan oleh para pemuka, para tokoh masyarakat, para pemuka agama, para pemimpin daerah, ini penting sekali. Lalu di dalam video itu kita melihat bahwa miras menjadi hal yang sangat diperangi pada waktu itu. Tapi akhir-akhir ini saya melihat sudah tidak lagi melakukan aksi-aksi seperti itu. Mungkin karena ada yang terbentur dengan peraturan atau dan sebagainya. Tapi kalau kita membuka peluang, ini moral daripada anak-anak muda, moral daripada generasi itu akan hancur. Karena prostitusi itu biasa. Ya, kalau kita melihat di luar negeri, kalau kita baca tentang biografi daripada Las Vegas itu, mereka bilang itu kota kasino paling terkenal di dunia. Tapi di Tanah Merah kita melihat bahwa prostitusi itu ada di jalan-jalan dan itu biasa bagi sebagian orang. Tapi saya secara pribadi bahwa itu tamparan bahwa moral daripada suatu daerah itu rusak. Integritas daripada seorang pemimpin itu tidak ada. Ya, saya berharap, saya berdoa semoga bupati yang baru boleh melihat hal ini sebagai ancaman bagi rusaknya generasi. Kemudian masuknya budaya luar, kemudian musik yang populer pada masa-masa ini membawa pengaruh yang besar bagi dunia industri musik, khususnya di Bovendigul ya, dunia musik ya yang beredar. Musik yang mengandung kata-kata yang makian dan yang aneh, tapi orang nggak begitu, biasa saja. Nah, ini berarti kematian daripada rohani. Kematian rohani pada seseorang yang terjadi ketika mereka tidak memandang dosa itu sesuatu yang bermasalah dengan keselamatan mereka. Jadi ini menjadi penting bahwa Allah mau supaya kita hidup di dalam damai sejahtera. Allah mau supaya kita bahagia. Allah mau supaya kita hidup di dalam kekudusan. Allah mau kita mendekatkan diri kepada Dia supaya kita bahagia. Allah mau kita mendekatkan diri kepada Dia supaya kita mendapatkan keselamatan. Tapi kalau prostitusi saja kita tidak hindari, bagaimana mungkin surga itu menjadi milik kita? Jadi saya melihat ketika suatu kota itu makmur atau kota itu tertata dengan baik, itu menjadi wajah yang baik bagi pemimpin di tempat itu. Jadi saya tidak punya kepentingan apa-apa, tapi saya menyampaikan ini kapasitas saya sebagai seorang hamba Tuhan bahwa prostitusi kalau ada di sepanjang jalan, wajah daripada pemerintah itu mau taruh di mana? Kalau masalah sosial saja tidak bisa diatasi. Jadi sebagai hamba Tuhan saya berbicara bahwa Tuhan menginginkan segala sesuatu itu berjalan dengan tertib dan teratur. Tuhan mau supaya manusia hidup di dalam kekudusan. Apa yang kau cari di dunia ini? Tidak ada. Kecuali kerajaan surga. Papua dikenal sebagai tanah Injil. Biasa kita bangga-banggakan sebagai tanah Injil. Tetapi kalau orang-orang yang ada di atas tanah ini tidak mencintai Injil, apa jadinya nanti tanah ini? Mungkin kita akan ditindas atau kita akan dikuasai oleh orang lain.
lalu kita menjadi pengemis di atas tanah sendiri. Kalau Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita bertobat, bertobatlah sebelum Tuhan mengambil apa yang ada pada kita. Kita bilang Papua penuh dengan emas, tanah yang penuh dengan berlipat ganda, tapi kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, celakalah kita. Sebab bumi ini milik Tuhan. Kapan dia mau ambil, itu urusan dia. Tuhan memberkati kita dan memelihara kita. Saya tidak bermaksud untuk memojokkan pemerintah, tetapi isi hati saya, bagaimana pemimpin harus bertanggung jawab dan berintegritas. Bagaimana kalau memang itu mereka adalah sampah masyarakat, mari kita bersama-sama memberikan pemahaman yang baik kepada mereka. Dan tidak ada manusia yang sempurna, tetapi jangan terus hidup di dalam dosa. Sebab kalau kita hidup di dalam dosa terus menerus, maka kita tidak layak bagi kerajaan Allah. Tuhan memberkati.